Halo Tolovers. Siapa yang nyangka kalau sekarang di pasaran otomotif Indonesia, dua legenda di dunianya masing-masing ternyata dijual resmi oleh ATPM-nya masing-masing. Meski sama-sama di kelas sedan, nyatanya DNA kedua mobil ini gak sama. Pasalnya Civic tipe R diperuntukkan buat dipacu di atas sirkuit beraspal, sedangkan WRX lebih demen main di tanah alias rally. Iya dong, namanya aja diambil dari akronim World Rally Experimental. Emang sebelum menginjakan kakinya di dunia, Subaru sedari awal ngerancang WRX ini buat ngikutin kejuaraan rally dunia pada tahun 1992 dengan menggunakan basis Impreza. Akhirnya, sebuah mobil rally car dengan nama Subaru Impreza WRX siap bersaing di kejuaraan rally dunia. Berkat kesuksesannya nih, akhirnya pabrikan asal Jepang ini mutusin buat bikin WRX punya lini model sendiri di tahun 2014. Nah, di tahun tersebut Subaru nyuguhin dua model dengan spesifikasi berbeda. Ada WRX untuk tipe standar dan WRX STI buat tipe tertingginya. Sama halnya dengan Civic yang juga memiliki dua varian, tipe R buat tipe tertinggi dan Civic buat tipe standarnya. Bedanya di WRX dari awal udah punya varian tertinggi, sedangkan Civic dengan emblem tipe R baru hadir di generasi ke-6-nya pada tahun 1997. Modelnya pun masih menggunakan hatchback 3 pintu dengan memboyong mesin 1600 cc yang mampu memberikan dorongan tenaga sebesar 182 horsepower. Itu dulu, kalau sekarang udah jauh berbeda. Walaupun bentuknya masih disebut-sebut sebagai hatchback, tapi secara proporsi desain, ini udah agak masuk ke liftback sih. Tapi untuk memastikan, coba kita tengok secara detail gimana sih desain tipe R ini. Oke, kita mulai dari bagian depan dulu ya. Dari sini kita udah disuguhkan gimana desain headlampnya yang begitu tajam memandang ke depan. Apalagi dengan lampu DRL-nya yang membentuk alis ini memberikan nuansa gahar pada mobil ini. Selain DRL, penerangan baik high beam maupun low beam LED juga terbenam di headlamp ini. Gak lupa pula di antara kedua headlampnya itu diberikan sebuah grill dengan pemanis emblem logo Honda berwarna merah khas tipe R. Agak ke bawah nih ada air dome dengan desain honeycomb yang cukup gede. Kita balik lagi ke atas, terpasang sebuah air scoop yang gak cuma sebagai gaya-gayaan aja nih, tapi juga sebagai sirkulasi udara mesin gaharnya itu tuh. Berbeda sama WRX yang punya air scoop lebih gede dan lebih terbuka. Tapi kita sih gak salfok sama air scoopnya. Soalnya yang lebih bikin salfok datang dari desain headlampnya. Dengan desainnya ini bikin WRX punya ciri khasnya tersendiri. Gak lupa pula grill untuk memberikan pendingin pada mesin yang dibenamkan. Nah, sebagai pemanis terpasang juga sebuah emblem dengan logo 6 bintangnya. Agak-agak ke bawah dikit terpasang sepasang fog lamp yang berfungsi untuk membantu penerangan pengemudi saat kondisi cuaca sedang tidak baik. Lanjut, kita bergeser ke sisi samping. Di bagian ini ya sebenarnya nggak terlalu banyak guratan-guratan yang diberikan pada panel bodi, cuman di bagian belakang bodinya diberikan sedikit menggembung. Tapi lagi-lagi, Subaru berhasil bikin kita salfok untuk desain over fendernya. Bentuk biasanya kan setengah bulat tuh. Nah, ini bentuknya setengah segi 8. Ya, meskipun kontroversial sih karena banyak yang bilang, ini kagak cocok untuk disematkan ke sebuah sedan. Tapi, nice touch lah. Agak ke bawah, udah terpasang velg berukuran 18 inci dengan warna two-tone polish. Karena udah ngomongin warna nih, sekalian aja kita kasih tahu kalau WRX nyediain 7 pilihan warna. Mulai dari Blue Pearl, Ceramic White, Ice Silver Metallic, Solar Orange Pearl, Ignition Red, Magnetite Grey Metallic, dan juga Crystal Black Silica. Sedangkan buat Civic tipe R, Honda cuma nyediain 5 warna. Ada Championship White, Rally Red, Racing Blue Pearl, Crystal Black Pearl, dan yang terakhir, Sonic Grey Pearl. Udah kayak minum boba-bobaan ya. Meskipun pilihan warnanya cuma 5, tapi desain yang gak kalah keren dibandingkan dengan WRX. Coba kita lihat nih di sisi samping tipe R ini. Honda ngasih guratan yang cukup tegas dari depan hingga ke stop lampnya. Apalagi dipadukan dengan velg ring 19 berwarna matte black dan juga big brake kit dari Brembo. Duh, makin cakep deh tuh. Apalagi kalau kita ngelirik ke bagian belakang, mata kalian pasti udah tertuju ke arah spoilernya kan?
Kalau begitu kita sama. Turun ke bawah nih udah dibenamkan stop lamp untuk memberikan isyarat pengemudi lain. Tapi ngomong-ngomong stop lampnya bentuknya kok kayak huruf C ya? Atau emang sengaja dibikin kayak huruf C biar ngikutin nama si Civic? Ya entahlah, yang jelas mobil ini emang keren banget. Biar nggak kosong-kosong amat, dipasangi juga nih berbagai emblem mulai dari logo Honda, emblem Civic hingga tipe R juga terpasang. Kerennya lagi nih, mobil ini pakai muffler dengan 3 lubang. Makin kepincut kan kalian buat ngebeli ini? Tapi itu mah gak seberapa dibanding WRX yang punya 4 lubang muffler. Cuman sayangnya spoilernya cuma segini doang. Itu doang sih yang bikin kalah WRX. Soalnya untuk stop lamp udah cukup oke dengan desain minimalis. Sebagai tambahan pemanis, logo Subaru beserta emblem-emblem lainnya juga dipasang pada bagian belakang mobil ini. Kalau kita bicara eksterior, lumayan lah ya. Tapi gimana dengan interior? Nah, kalau kalian masuk ke dalam area kabin, kalian udah ngeliat jok, door trim, setir kemudi hingga dashboard udah pakai material soft touch. Tapi kalau kita fokus ke area tengah kabin, kalian bakal langsung ngeliat sebuah head unit berukuran 11,6 inci yang cukup gede. Kalau bergeser ke arah kemudi lagi nih, udah terlihat instrumen klasternya yang dipadukan dengan LCD berukuran 4,2 inci. Tapi lucunya, mobil yang punya DNA rally kok dipasangi sunroof ya? Padahal kalau ngelirik kabin Civic tipe R yang habitatnya di sirkuit aja nggak disediain sunroof. Cuman emang desain interior tipe R ini sporty banget. Dengan jok berbahan soft touch plus berwarna merah, bikin mata jadi ngejreng kalau masuk di mobil ini. Kalau kalian masuk di pintu kemudi, kalian bakal ngeliat instrumen cluster berukuran 10,2 inci yang akan berubah menyesuaikan mode berkendara. Ngelirik dikit, ada head unit berukuran 9 inci yang berada di tengah-tengah dashboard. Ya, ukuran segitu mah masuk akal ya. Soalnya mobil ini emang didesain ke arah mobil race. Makanya buat fitur yang dibenamkan juga arahnya ke performa. Contohnya aja nih, fitur lock R buat mencatat dan menganalisis catatan waktu secara akurat. Selain itu, mode lock R ini juga bisa memberikan detail informasi mengenai performa mobil. Gak cuma itu aja, kalian bisa mengatur mode berkendara kalian di head unitnya sesuai dengan mood kalian. Mode yang tersedia juga bermacam-macam, mulai dari Art Mode, Comfort Mode, Sport Mode, dan Individual Mode yang juga bisa diatur di sini nih. Sedangkan fitur yang disodorkan dari WRX, seperti EyeSight yang berguna memantau lalu lintas, sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan. Selain itu ya, mobil ini juga udah terinstall fitur Symmetrical AWD yang berfungsi untuk memberikan traksi penuh pada ban. Tapi, gimana dengan performa mesinnya? Kalau buat WRX yang menggunakan mesin turbo 2400cc sih bisa memuntahkan tenaga sampai 271 horsepower. Plus, torsi dari mesin Subaru Boxer Engine nyampe 350 Nm. Bedanya dengan Civic tipe R, mesin yang digunakan turbocharged engine yang mampu menghasilkan torsi 420 Nm dengan tenaga maksimal sebesar 314 horsepower. Padahal nih kubikasinya cuma 2000 cc loh. Berkat mesin gaharnya itu, mobil ini dapat melaju di kecepatan maksimum 272 km per jam. Gila, kenceng banget ya. Jadi kalau kalian kepengen buat ngebeli mobil ini, cukup siapin dana sebesar 1,3 miliar rupiah. Kalau duitnya gak cukup, ya udah beli Subaru RX aja. Harganya cuma 850 juta doang kok.